Vivanians, ketemu lagi sama Reta Putri dalam Viva Cinema. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng cast film hantu baru Rezky Aditya dan Calvin Jeremy. Yes. Tas dulu dong biar asik kan. Bestie. Yes, bestie. Harus begini tangannya ya. Makasih udah datang ke sini ya. Makasih lah. Yes. Sampai jumpa. Udah. Belum, salah. Belum. Makasih udah diundang ke Iya, studionya yang Sampai homey jumpa banget juga. ya. Iya bener. Iya. Kita mau nanya seputar ini nih, hantu baru nih. Iya. Boleh nih untuk pertama kalinya nih ya, kenalan dulu kali kalian di sini sebagai siapa, karakternya seperti apa. Ya, oke. Boleh ke kamera. Dari aku dulu ya. Saya Calvin Jeremy berperan sebagai Vicky di film hantu baru. Karakternya ini dia ya ceria, terus juga care sama keluarganya. Terus dia juga punya kakak namanya Kak Sasa yang diperankan oleh Acha Septriasa, dan adiknya namanya Alvin sama Citra yang diperankan oleh Violet sama Adian. Yeay. Oke. Nice. Oke, sekarang Bapak Rezky nih. Oke, saya Rezky Aditya, saya berperan sebagai Hadi di sini. Hadi itu adalah tunangannya Sasa, tunangannya Acha Septriasa. Dia pengusaha yang nonton aja. Oke. Teka-tekinya di tit gitu ya. Yes. Oke. Selain jadi aktornya, katanya Rezky Aditya ini adalah produser film hantu baru. Iya benar. Wih, sombong banget. Iya benar. Iya bener. Harus Boleh kita tepuk tangan ya biar semangat ya. Biasa. kayak jadi acara ini ya. Acara TV gitu Iya, ya. benar jadi produsernya Benar, juga benar, ya. benar. Apa nih yang membuat Kak Rezky Aditya akhirnya memberanikan diri jadi produser di film ini? Oke. Ya kalau menurut Rezky Aditya bukan Citra Kirana. Oh iya. sorry. Oke, kalau apa yang memberanikan diri karena emang ini udah cita-cita lama sih, pengen juga punya PH sendiri, punya produksi sendiri, dan akhirnya di tahun 2021 buatnya, 2022 produksinya, akhirnya kita buat film pertamanya yaitu Hantu Baru. Oke, nah kalau apa nih yang diangkat dari film hantu baru ini? Hantu Baru ini sebenarnya kisah seorang perempuan yang punya keluarga, adik-adiknya ada tiga benar. Ada tiga, ya. Dia berempat bersaudara, berarti dia punya tunangannya itu punya kerjaan yang akhirnya kerjaan itu membuat si perempuan ini celaka. Oh, Oke, perempuan ini celaka. Dia awalnya, ini spoiler sedikit ya, dia nggak sadar kalau dirinya ini udah jadi hantu gitu. Dia nggak tahu kalau dia itu udah jadi hantu gitu. Dia ngerasanya biasa aja. Ternyata dia udah jadi hantu yang pulang ke rumahnya lagi itu. Oke, berarti keluarga juga melihat dia seakan-akan dia kayak orang biasa yang meninggal. Iya. Itu Kan dari- banyak terjadi ya. Kayak misalnya waktu itu sempat ada kejadian, gue pernah dengar cerita juga kalau di Jawa gitu. Ini papanya lagi main sama anaknya bayi gitu, tiba-tiba baru dapat kabar beberapa hari kemudian kalau bapaknya udah meninggal di Jakarta gitu. Itu ada cerita-cerita mistis kayak gitu. Oke, berarti dari relevan juga sama kisah nyata ya yang ada di kehidupan kita, di kehidupan kita. Iya. Oke, kalau misalnya ngomongin produser nih, prosesnya gimana sih tiba-tiba bisa membuat film ini? Awalnya, ya mau cerita sedikit sih. Awalnya itu gue lagi buat series sebagai aktor, di judulnya Tersanjung. Ketemu sama sutradaranya Pak Ading, namanya Pak Ading di Hutan. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dia nawarin project ke gue, mau main ini nggak? Akhirnya ngobrol klik, dan akhirnya dia bilang nawarin cerita yang cocok banget sama gue, yaitu Hantu Baru ini. Premisnya gue suka, ide ceritanya gue suka. Akhirnya kenapa nggak kita buat PH aja, kita buat sendiri. Akhirnya jadi deh. Wih deh, mantep. Langsung tayang di 2023 ini ya, Iya. tanggal 23 Maret Maret 2023. Nah, kalau terinspirasinya nih film ini? Inspirasinya ini dari film-film Asia sih, Asia lainnya, dari Thailand sama dari Korea, yang kita nggak juga bisa sebutin namanya. Pokoknya yang jelas tentang ini, kayak gitu. Kurang lebihnya mirip-mirip, tapi kita modifikasi dengan kearifan lokal. Gitu. Tapi kalau komentar netizen sekarang nih kan saya mantau nih, mereka tuh menyamakan film ini dengan ghostwriter. Nah, kalau kalian sendiri nih yang ada berkontribusi di sini, menurut kalian apakah kekuatan cerita ini sama dengan film yang disebutkan itu?
Gimana? Lu Kayaknya sih apa? sebenarnya setiap cerita pasti Ada. berbeda ya, karena kan diperankannya juga manusia yang memerankan karakternya beda-beda. Bener. Gitu. Dan hantu baru ini di tengah, ibaratnya mungkin seperti apa ya, air segar di tengah kekeringan gitu ya, karena horor yang ada sekarang kan ya horor lagi gitu. Nah ini kita menawarkannya at least dari yang aku sebagai pemerannya tuh ngerasanya kita ngejalanin ada dramanya, ada komedinya ya, dan ada horornya gitu. Jadi pastinya akan berbeda dengan ya mau itu ghostwriter atau misalnya yang lain-lain gitu. Menurutku sih seperti itu gitu. Tergantung siapa juga nih yang mengambil pesan-pesan dari film ini ya, Hmm. pasti akan beda pikirannya. Kalau sebelumnya kan kakak ini, kakak Calvin ini kan di film yang serius tuh ya, Iya, serius, ya kan, yang gitu, Oke, yang ya. hits banget gitu kan. Kalau di sini jadi orang yang lucu, yang Iya. komedi, itu apakah susah atau gimana gitu? Sebenarnya kesulitannya sih karena dari awal tuh Om Ading sebagai direkturnya tuh minta karakter Vicky ini mirip keseharian kamu gitu, keseharian si Calvin ya orangnya seperti apa gitu. Nah kalau sebenarnya kalau dari sisi aktor, at least menurutku ya justru agak susah kalau misalnya kita mau menyamakan oke yang seperti kamu aja main jadi diri kamu. Nah diri saya yang mana nih? Yang seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, karena kan setiap waktu kan Berubah. manusia evolve gitu kan. Tapi justru itu di situ aku ngerasa dalam pencarian karakternya tuh menemukan oh ya udah main aja as a human gitu. Ya udah layaknya punya kakak, berkeluarga, terus dia juga punya usaha online shop gitu. Kebetulan aku di kehidupan nyatanya juga seneng jual beli di kayak di marketplace gitu karena bisa ketemu orang baru, terus bisa kenal karakter orang gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih serunya bisa menemukan karakternya itu seiring proses pembuatan filmnya gitu. Kalau proses kamu masuk di sini nih kak, gimana tuh caranya? Lewat casting atau memang langsung di calling? Jadi waktu itu kalau aku sebenarnya pas lagi di tengah-tengah ngambil kelas acting. Jadi hari itu memang lagi di kelas acting, terus langsung disuruh casting sorenya gitu. Jadi aduh biar nggak terlambat, biar apa? Screen test kali bro. Screen test ya? Screen test. Beda ya screen test sama casting. Kayaknya gitu ya? beda sih. Oke, jadi mungkin kalau screen test tuh di atas casting gitu ya. Iya. Pas screen test ya udah langsung gas naik ojol kan, set akhirnya casting dan dapet gitu. Waktu itu pas dikabarin dapetnya juga lagi ini ikut acara TV gitu, quiz. Jadi bentar lagi mulai nih. Ini budgetnya segini ini. Oke. Jadi langsung gas gitu. Jadi maksudnya aku ngerasa bahwa ya ini perjalanannya unik gitu ya, karena aku percaya juga istilahnya tuh si karakter yang di filmnya itulah yang akhirnya mencari siapa nih pemerannya gitu. Betul Pak, betul. Makanya cocok banget di sini ya. Iya, semoga ya. All out banget ya. Iya. Oke. Nah kalau menurut kakak ini, Kak Calvin nih waktu dihubungi nih bakal main di sini, udah tahu belum produsernya Kak Reski Adi ya? Waktu itu belum tahu bahwa Reski Aditya sebagai produser juga, tapi dibilang nanti yang main Reski Aditya sama Acha Septriasa dan ada beberapa pemeran lainnya. Nah di situ ngerasa kayak ya mereka kan lebih seniors gitu ya, meskipun pada saat itu gue belum kenal gitu kan, kita belum kenal gitu. Jadi excited juga main sama yang ya udah lama di industri, terus juga pasti bisa banyak belajar, dan ternyata Mas Reski juga jadi produser juga gitu. Aku rasa jadi seru sih, karena ibaratnya kan biasanya kalau misalnya kita bikin film ya produser, terus pemain. Jadi kadang-kadang keresahan pemain tuh kayak nggak bisa tersampaikan gitu kan. Nah di sini justru ada produsernya, jadi paling enggak Mas Reski itu juga bisa melihat pemain kira-kira gimana untuk bisa lebih maksimal mainnya, gimana bisa lebih nyaman di lokasi syuting dan seterusnya kayak gitu sih. Nah kalau adegan yang paling sulit nih kan udah acting ini Yes. kan, udah dunia acting nih, udah hatam lah. Yang paling sulit di sini apa? Yang paling sulit karena ini kan horor, tapi ada komedinya, ada dramanya. Jadi kadang-kadang kita harus bisa memposisikan, punya kesadaran gitu loh. Oke, ini lagi ada di fase apa? Apakah di dramanya, apakah komedinya atau horornya? Tapi dari tiga itu yang paling sulit mungkin pada saat di dramanya ya. Karena ada yang mengharuskan misalnya kayak kita ngerasain betul-betul pada saat kehilangan Kasasa yang diperankan oleh Acha Septriasa itu seperti apa. Jadi harus ada adegan nangis, dan nangisnya itu nggak sendiri tapi ensemble juga. Jadi harus kayak janjian kapan timingnya kayak begitu-begitu. Jadi nggak bisa langsung yaudah sendiri-sendiri nangisnya, tapi ya kita harus janjian, ada eskalasi emosi dan seterusnya gitu. Cuman kita sangat kebantu dengan kehadiran Om Ading juga sebagai sutradaranya yang juga mendirect kita lah gitu. Oke. Kalau Kak Reski ada kesulitan nggak sih sebagai aktor dan juga sebagai produser gitu? Iya, pastinya ada ya kesulitan, karena ternyata emang bukan hal yang mudah gitu, jadiin satu antara
pekerjaan produser sama pekerjaan sebagai aktor gitu, dan tiba-tiba pada saat ada masalah apa di lokasi, kita lagi mikirin untuk menyelesaikan masalahnya, harus take gitu kan. Jadi itu mesti konsentrasi yang over sih, yang lebih lagi gitu. Pikirannya kebagi gitu Kebagi, ya. Oke. Kenapa sih kakak Reski ini memilih untuk ikut main juga gitu kan? Kalau misalnya netizen nih ya, pasti bakal ngomong pasti pengen sekalian tampil nih, pasti nggak mau rugi atau budget minim, pasti gitu tuh komentarnya. Kalau Kak Reski menjawab gimana nih? Kalau aku ngejawabnya ya biarin aja netizen bilang apa, tapi yang jelas kan ini produksi aku, jadi ya. produksi aku dan budget juga aku yang bisa sesuaiin gitu, jadi lebih ke arah kebijakan kita bersama sih. Gitu. Udah siap menghadapi komentar netizen Gak lah ya. masalah. Bahkan sebenarnya sebelumnya waktu itu kan ngobrol juga sama Mas Reski. Mas Reski sebenarnya awalnya lebih pengen fokus ke produce aja ya. Iya, awalnya sih emang produce aja, cuman pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari teman-teman yang lain, udah lo aja yang main deh, gitu. Oke, ya nggak apa-apa lah ya, orang Nggak punya apa-apa. produksi sendiri. Iya, jadi mungkin buat netizen yang nonton juga nih, dalam ya dunia seni peran itu memang sebenarnya ketika satu karakter itu sudah memilih, oke nih, ibaratnya Mas Hadi di karakter Hantu Baru sudah memilih ya Reski Aditya yang memerankan Hadi, ya udah mau dicari siapapun alternatifnya ya ujung-ujungnya ke situ lagi sih gitu. That's the beauty of acting. Ini apakah bentuk Kak Reski ini mau keluar dari dunia acting nih sampai akhirnya menjadi produser? Enggak sih, bukan berarti aku abis ini harus main di PH aku aja atau ngurusin ini aja, enggak sih. Cuman kan aku sama-sama tahu juga kalau main job aku ya emang di acting gitu, dan nggak nutup kemungkinan juga aku bisa main di tempat lain gitu. Tapi ya emang kalau ini kan passion aku yang udah lama banget aku cita-citain gitu. Suatu saat aku bisa punya produksi sendiri gitu. Tapi nantinya kalau emang bisa diterima sama masyarakat, terus aku punya ide-ide lain, ya kita buat lagi sendiri ya nggak masalah. Akan ada gebrakan baru lah ya. Amin. Nah, kalau ilmu produsernya itu diserap dari mana nih yang menginspirasi? Yang jelas sih aku kan udah lama dari 2004 dunia acting dan sinetron gitu kan. Jadi memang itu kan ada produsernya juga, Pak Manoj Punjabi, Pak Leo Sutanto. Itu awal-awal di tahun 2009 tuh aku ngerasa ini suatu saat nanti gue harus nih jadi kayak mereka, itulah kayak gitu. Inspirasi. The power of omongan adalah doa ya. Yes, ya betul. ini dia sekarang. Alhamdulillah. Ada nggak sih yang di adegan tuh ya kalian tuh improv, jadi nggak ada di naskah? Mungkin jawabannya itu bakal bisa kita jawab kalau misalnya teman-teman netizen udah nonton film. Iya, nonton dulu. Nonton dulu, kalau nggak bakal spoiler ya. 23 Maret di bioskop di Indonesia. Kesulitan sih karena ini emang pekerjaan pertama ya, pertama kali, jadi pastinya aku banyak nanya sama teman-teman, sama partner aku, mentor aku juga gitu, dan aku ya pastinya bukan hal yang mudah lah buat aku untuk menjalani ini, dari praproduksi, dari produksinya, terus post pro-nya, itu perjalanan yang cukup merasa pusing. Yes. Pusing, tapi untungnya eksekutif produsernya istri sendiri ya. Iya. Jadi agak pusingnya enak lah. Iya. Berdua. Sampai di rumah ke bawah nggak tuh ngobrolin ini Hantu Baru? Enggak sih. Enggak. Cuman ya kita dari awal justru ngobrol terus, mau gini mau gimana, sama siapa pemainnya, itu kita diskusi terus di rumah sih. Kalau membangun chemistry-nya nih gimana kalian semua di film ini? Sebenarnya kalau chemistry itu kayak kalau ditanya gimana ngebangunnya tuh sebenarnya agak bingung jawabnya ya. Karena kita kan misalnya sebagai aktor yang emang pekerjaannya udah sadar nih, oke, gue perannya segini segala macem, dan pada saat berkumpul senangnya tuh kalau misalnya apalagi yang sama seniors gitu ya being professional gitu loh. Jadi artinya nggak ada yang ya terlalu nutup diri atau apa. Jadi emang kita udah kesadaran bahwa oke, ini adalah salah pekerjaan ensemble, kita harus sama-sama bareng-bareng nih. Jadi ya ngobrol aja, jalanin aja, nikmatin aja, dan chemistry-nya pada akhirnya muncul gitu. Berapa lama sih dari proses readingnya sampai filmnya rampung nih? Mungkin 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan setengah lah. Akhirnya dari 2021 tayangnya di 2023 ya? Iya. Cukup lama ya. 2021 enggak, 2022 buat 2022 Februari. Akhirnya
akhirnya setahun lah ya, karena pandemi itu kali jadi harus di 2023. Kenapa pemilihannya harus yang horror komedi? Padahal kan di orang-orang lain nih ya, PH-PH lain tuh pada ngeluarin film-film yang emang horror beneran gitu. Iya, karena satu emang kita pengen, aku terutama pengen buatnya agak sedikit beda apa ya yang ngebedain gitu. Aku punya ide, memang aku taste juga suka komedi-komedi gitu kan. Jadi kita mix aja nih antara horor tapi komedi gitu. Mesti nonton sih ini karena kan ini beda banget loh sama film. Yes. Fresh banget ya di antara gempuran horor-horor yang jump scare gitu ya. Ini yang bikin hahaha gitu ya. Yes, I think kalau misalnya kayak fresh beda gitu kan sedikit mungkin lebih general, tapi kalau aku sendiri yang udah nonton kemarin pada saat premiere ya, kadang kalau misalnya kita nonton tuh penuh dengan pikiran gitu, wah nanti mau dilihat apanya, jalan ceritanya kadang mesti mikir gitu ya. Nah ini aku ngerasa mungkin udah cukup lama juga yang bener-bener dateng, lu duduk terus ya udah biarkan yang ada di depan lu tuh menghibur gitu loh. Jadi ini pas banget, apalagi dikeluarinnya juga kita bersyukur dapatnya jadwalnya pas bulan puasa ya gitu, dimana mungkin orang sambil nunggu buka puasa gitu ya nonton aja gitu, nggak kerasa ketawa-ketawa selesai langsung udah buka puasa gitu loh. Jadi ini benar-benar film yang ringan banget dan jadi mungkin ada antisipasi lah sebagai aktor gitu. Aduh nanti gue actingnya kurang di mana ya, atau wah nanti scene-nya gimana segala macam. Tapi benar-benar setelah 10 menit film tuh kayak ya melebur aja karena emang it's very light. Ya kayak nonton cerita aja gitu dan kita terhibur banget. Terutama juga yang mungkin belum bisa hadir sama kita di sini ada nama karakter tuh Bo sama Borjong yang di perankan jadi hantu seniornya Om Toto sama Mas Arif Didu. Itu lucu banget kayak gila gue lama banget ya nggak nonton film sengakak ini gitu. Mereka tuh di guide atau emang naruh ini aja natural aja? Wah itu biar yang berwenang aja yang jawab. Iya. Karena kalau aku lihat dari trailer ya kayak ya udah gitu, mereka kayak lepas aja ya nggak sih? Kayak tanpa script gitu kalau dari trailer ya. Yes. Makanya nonton, lu mesti nonton sih. Mesti nonton. Bener ya? Bener. Ya, iyalah, janji. Jangan gitu dong. Janji dong. Saya nggak bisa berjanji ya. Oh nggak bisa berjanji, takut ini ya. Tapi pengen nonton. Oke. Karena ini unik ya, kemasannya tuh yang memang menurut aku menghibur kita yang mungkin saat ini lagi banyak pusing-pusing. Bener. Kayaknya muka lu gak pusing kan? Kan banyak yang 2023 gelap. Nah ini hadir nih ya cahaya lampu ilahi hantu baru ini. Bener sih, kayak dari mukanya pusing nih, pusing nonton ya. Mesti nonton. Tapi ngomongin komedi ya, ini kan ada Pade Sujiwo Tejo nih, ya kan? Kita tahu dia karakternya, saya pernah wawancara dia. Oh, jangan sombong dong, saya pernah wawancara dia. Saya main film loh sama dia, jangan sombong ya. Saya cuma pengen bilang aja, hampir sejam saya cuma begini nggak berkutik. Iya kenapa? Sumpah, auranya, wah, nggak bisa deh saya. Kuat ya? Auranya kuat banget, begitu. Udah deh nggak sanggup deh. Ini info juga buat teman-teman yang mungkin kayak kemarin sempet misalnya aku ngundang teman-teman gitu, aduh gue takut nonton film horor gitu. Percayalah bahwa film ini benar-benar se-entertaining itu gitu. Jadi bukan yang bakal ada ya jump scare gitu ya, mungkin ada tapi gimana ya, emang harus nonton sih ya baru bisa jelasin. Benar, jadi gini loh, kalau di film-film lain mungkin kita takut sama hantu, kalau di film ini kita ketawain hantunya. Yes. Definisi takut itu dirubah di sini ya. Diketawain. Benar, diketawain. Oke. Nah kalau hantunya itu cuma 2 itu atau memang? Macan. Oh iya. Sama ada banyak hantu-hantu pinggir jalan sih. Hantu pinggir jalan. Ya, karena mereka pasti melihat sama hantunya kan. Ya kayak yang ada di belakang kamu misalnya. Saya emang gak takut kalau rame-rame. Pas itu doang takut. Iya. Sama Om Sujiwo Tejo takut kan? Ya. Nggak berani, udah nggak mau lagi sih. Takut banget. Oke. Nah kalau persiapan kalian nih untuk nanti kan ntar lagi tayang nih, persiapan kalian untuk menghadapi komentar netizen, karena nih aku mantau lagi nih ya, ada beberapa yang komentar bahwa wah di trailer udah kejawab semua nih, udah semuanya kita bisa tahu garis besarnya gitu. Apakah memang kalian akan menyimpan bom yang ketika ditonton baru orang-orang tahu? Karena kita emang filmnya lights banget, kita nggak masalah netizen bilang udah kebongkar semua. Ini kan justru kan kasih tahu doang hiburan kecilnya gitu, di dalamnya baru kalian akan terhibur ketawa-tawa kan.
gitu. Jadi strategi trailernya juga emang aku kasih tahu supaya orang juga lumayan memperjelas, ini kita bukan horor-horor biasa ya gitu. Horor yang komedi. Nah, kalau ngomongin horor nih, ada gangguan nggak sih di syuting? Namanya juga tetap horor kan? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kan kita horor komedi, jadi ada ketawa. hantu juga kita ketawain. Yoi. Apaan nih? Yoi. Bener-bener, apaan tuh gitu. Apaan tuh? Aduh. Kalau adegan yang paling seneng, kayaknya kalian happy banget ya menceritakan hantu baru. Ada nggak adegan yang paling kalian suka? Adegan yang paling Jagoan kalian deh, adegan jagoan kalian. Apa bro? Oh ada. Gue sebagai yang udah nonton, nanti bakalan ada ya pedagang-pedagang yang lewat depan rumah jualan makanan ya. Pokoknya ada satu adegan yang lucu banget, dia jualan skoteng, terus ditakutin hantu, terus nonton aja deh. Ya, gue boleh. Kalau gue akan spoiler. Jadi gue setuju tuh sama Kevin bilang. Jadi suatu ketika ini si Sasanya itu ditrain jadi hantu kan. Dia karena belum pernah jadi hantu kan sebelumnya, dia bingung. Udah sini kita takut-takutin orang-orang yuk, kata si seniornya gitu kan. Terus tiba-tiba ada jual sekoteng, yang dia tuju ternyata hantu. Sekoteng itu Nah, pokoknya adegan skoteng adalah yang paling pecah ya? Pecah nggak bro? Pecah banget gua. Gila ini gua itu ngakak banget sih. Ngakak banget pokoknya. Gimana? Gas. Ngakak nggak lo yang skoteng? Yang itu kan ada ya itu. Iya. Itu kan. Kamu jadi tipu-tipu kamu. Jangan takut-takut ya tuh. Iya, pokoknya seru banget, harus nonton. Tuh kalian catat adegan skuteng ya, itu tuh di highlight tuh, skuteng ya. Skuteng, bukan skuteng ya, skuteng. Oh ini skuter, sorry. Bener kan skuteng? Skoteng. Salah saya. Bodoh. Jadi gitu. Aduh, kayaknya kamu hidupnya berat banget sih. Kamu harus nonton hantu baru supaya lebih ringan hidupnya ya. Iya. Kapan tadi lupa? Oh 23 Maret 23 Maret 2023. Selain berat, kamu pelupa ya ternyata ya. 23 Maret 2023. Yes. Nah, kalau misalnya bicara soal dunia acting nih, Calvin Jeremy apakah sudah meninggalkan dunia tarik suara? Wah gila, Kayaknya pertanyaannya dunia tarik suara. Apakah meninggalkan dunia yang fana ini? Gitu. Jangan dong, ya gimana tadi? Nanti hantu baru ya. Terus. Apakah sudah meninggalkan dunia tarik suara? Karena udah sampai latihan acting nih. Mau fokus di acting aja? Enggak sih sebenarnya ya, kan kita bisa atur jadwal ya ibaratnya kan. Jadi kalau misalnya memang lagi jadwalnya pas ya main film gitu. Kecuali saya amuba, bisa membelah diri. Jadi misalnya ada film dan nyanyi yang bersamaan bisa dua-duanya. Tapi kan nggak bisa kan. Jadi ya semuanya dijalanin lah. Kalau Reski aktor apa produser? Disuruh pilih. Wah itu susah sih. Nggak tahu juga sih, belum tahu. Saya harus meninggalkan satu aja. Lebih milih keluarga sih kayaknya. Aktor atau produser suruh pilih. Produser deh. Nah iya benar, produser. Ya kan? Yes, benar. Kenapa kamu minta afirmasi ke saya? Iya kan? Validasi. Oh iya, benar. Iya bener kan ya, Bener. produser. Soalnya kalau dunia acting kan udah sering, udah dari dulu. Oh iya. Kalau produser dunia baru, Bener. ya kan? Atau bisa ada tantangan Banget, nih, banget. kan? Asal jangan dunia lain. Iya, hantu baru. Iya, hantu baru. Dunia lain. Iya. Oke, sekarang aku pengen tanya nih, pesan yang pengen kalian sampaikan nih dari hantu baru ini. Apa sih sebenarnya? Kan tadi Pesan, ngomongin ya? komedi-komedi doang. Pasti ada pesannya dulu. Pesannya gini sih, kalau kalian masih punya keluarga, manfaatin waktu dengan optimal, dengan kasih sayang yang pol deh untuk yang selama ini masih sempat untuk bertemu sama keluarganya atau orang yang tercinta, karena waktu itu kita nggak ada yang pernah tahu kapan kita bisa meninggal atau kita kembali yang ke kuasa. Berarti ada cerita tentang keluarga juga. Iya, Yes. juga. Jadi kalau kalian semua masih punya pacar atau suami atau istri atau adik kakak atau orang tua yang selama ini kalian sayang, kalian manfaatinlah waktu yang sebaik-baiknya yang selama masih dikasih sama kesempatan sama Allah. Berat banget lagi yang ini. Oh, boleh nih, Calvin Jeremy. Kalau saya sih, Sedih. Guys, tisu dong. Tisu. saya minum dulu ya. Enggak. Oh bukan, salah. Salah. Iya, salah. Sama sih, sama.
lebih memanfaatkan waktu buat ya orang-orang di sekitar kita, karena terkadang ya karena terkadang kan kita suka kayak take it for granted gitu kan, ya udahlah selewat aja gitu. Makanya harus nonton film Hantu Baru 23 Maret 2023. Bukan yang sekedar ketawa-ketawa aja, tapi memang ada makna kayak mengajarkan kita tentang arti waktu ya. Benar. Waktu dengan keluarga. Apakah meninggalnya sosok Kak Aca ini ya, Aretan sama Enggak, Sasa. Acanya masih ada. Iya. Jangan salah. Jangan salah, Sasa. Ya Allah, maafin aku Pak Ade Sujiwo Tejo. Halo. Masih ke bawah, takut. Oh, iya takut. Kata Pak Ade nih. Gitu. Copot lagi. Ya, dirusakin lagi properti kantor cuma itu aja. Oh enggak, emang udah rusak. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Emang udah rusak. Ngapain masuk lu? Biarin. Ya, itu dia. Duta Silon Seven. Oh iya. Seru banget acting kayak gini ya. Acting acara begini loh, ngapain lagi nih? Mencong nih Tan. Mirip loh sama Duta kan. Iya. Adik sepupu yang jauh tapi. Adik sepupu. Dilanjutin lagi tadi nangisnya. Udah, tadi kan kamu mau nanya apakah meninggalnya tuh. Gue aja inget loh. Lupa nih. Kakak Sasa, apakah meninggal Kakak Sasa ada kaitannya sama si pekerjaan tunangannya itu? Ada. Nah, itu yang jadi benang merah tuh. Iya. Oh, sampai akhirnya nanti. Enggak, benang merah sih. Benang kusut. Iya, benang merah. Iya, jadi nanti nih akan ada alasan kenapa Kak Sasa ini masih ada kan, masih menjadi hantu ya, ya kan? Sama kayak sekarang nih kan banyak tuh ya omongan-omongan katanya nih kalau hantu yang di rel kereta nih dia masih tayangan matanya belum ketemu, belum ketemu, kayak gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang belum ketemu dari sosok Sasa ini? Nonton aja. Yes, nonton aja. Nonton dong. Ntar gue kasih tahu semua, tadi udah kasih tahu tuh Skotang lucu banget. Skotang lucu banget ya. Oke, alasan kenapa orang harus nonton film ini? Alasannya adalah satu sih, ini kan pas banget pas puasa. Nanti kita bisa mengisi waktu luang sambil nunggu buka. Jadi pas banget untuk nonton film yang seru-seruan, ringan dan menghibur. Aku sih tipikal yang kayak gitu ya. Jadi pas aku bisa mengajukan tanggal tayang pas puasa, aku seneng banget gitu. Pas banget sama filmnya yang menghibur ini. Berkah banget ngibur orang puasa ya. Yes, Iya dong. bener banget. Pandai. Cerdas nggak? Cerdas. Iya. Kalau saya sih sebenarnya ya ini bisa jadi salah satu pengalaman yang berharga banget ya, karena sebagai entertainer kan tugasnya menghibur orang. Iya, entertainer gitu. Ya seniman lah, dan karya kita bisa menghibur. Jadi alasannya supaya nonton Hantu Baru ini adalah ya karena udah terlalu jelimet lah kita dengan expose social media, juga berita tuh kayak ya negatif gitu kan. It's time for a break, istirahat dari semua social media dan semua yang negatif dan yang berat-berat dan yang bikin kepikiran, nonton Hantu Baru gitu. Mantap. Selama syuting ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa kalian lupakan yang bikin terkejuet? Terkejuet ya? Terkejuet. Apa ya? Yang orang nggak tahu nih. Ya. Mungkin waktu itu karena yang lokasi itu kali ya, lokasi warga setempat ya. Iya. Waktu itu memang kita kan ada syuting, cuman waktu itu kalau syuting kan audionya harus clear dan semuanya segala macam gitu ya. Cuman waktu itu sempat ada yang punya hajatan, orang di samping rumah kami syuting, terus kami minta untuk dikecilkan ininya suara toanya gitu. Nah mereka nggak terima, jadi ada sekitar 30-40 orang menggeruduklah ke lokasi kami syuting gitu. Jadi ya Rizky itu selaku produser harus pusing juga mikirin itu gitu kan. Ada solusi gimana tuh? Solusi. Damai. Iya. Akhirnya mereka melanjutkan acara, kalian lanjut syuting. Apa kalian mengalah untuk? Waktu itu kayaknya ya suara toanya dikecilin gitu, karena kalau misalnya pun suara toa dikecilin ya nggak jadi masalah buat kami kayak gitu. Kalau yang paling berkesan nih, kan pemain banyak. Siapa yang paling bikin kalian berkesan dengan aktingnya? Actingnya Semuanya berkesan sih. Pas apalagi gue udah nonton, waduh, Kelvin bagus banget. Wah.
Reski bagus banget. Aca juga bagus banget. Semua bagus banget. Totos, Arif Didu bagus banget gitu. Yes. Jadi Adiat bagus juga. Om Doni Damara bagus. Om Sujiwo Tejo apalagi. Terus Leslie bagus juga. Elektra Violet top lah. Pokoknya. Semuanya lah di sini ya membuat film ini jadi makin booming nantinya. Amin, Karena amin. kerja keras dan totalitas kalian ya di film Yes, ini. yes. Kebanyakan kayaknya memang udah pengalaman di film horor ya, sebagian besar. Mungkin. Ya mungkin ya. Kalau Kak Kelvin sendiri lebih suka sebenarnya genre yang seperti ini atau yang kayak kemarin tuh? Yang serius tinggi. Ya sebagai aktor kadang-kadang ya kita ya jalanin aja gitu kan, kita nggak bisa ada keberpihakan istilahnya. Susah kalau misalnya jadi aktor senangnya yang komedi aja atau misalnya suka yang horor aja gitu. Jadi nanti kan akhirnya jadi nggak bisa total di satu ini kan. Apa yang peran yang pengen kamu dapetin nih setelah ini ya, harapannya? Saya pengen jadi Produser juga sama. sama bercanda tapi nggak lucu. Nggak apa-apa, kita Saya sama pengen- ketawa kok. Kita receh kan sumpah. Saya pengen jadi saya. Kan udah. Karena saya bingung ketika ditanya peran apa gitu ya. Saya ini sih peran orang psycho sih ya. Paling standar gak sih ya, psycho gila-gila gitu. Kayak apa aja yang penting ada budget ya. Enggak juga gitu sih, enggak juga gitu. Iya. Bener mau nggak ada budget. Di sini host di sini aja. Ya ampun. Curhat. Itu yang membuat saya stres. Ya udah mau kemana? Saya mau vakum cleaner dulu. Saya mau vakum dulu. Debuan di situ. Harapan untuk hantu baru nih. Hantu baru harapannya adalah pastinya bisa menghibur penonton semua di saat bulan puasa ini. Semoga yang nonton juga di dalamnya ketawa-ketawa, Ya. pulangnya juga happy. Itu sih harapannya. Dan bisa diterima sama masyarakat semua. Amin ya. Yes. Udah tepuk tangan, udah habis waktunya. Udah, aja. Oh enggak, Ini oke. coba tepuk Ya, tangan. harapannya adalah bisa menghibur semua yang nonton dan bisa terus mensupport perfilman Indonesia. Oke, saya Reski Aditya. Terima kasih untuk Viva. Jangan lupa yang nonton semua saksikan film Hantu Baru produksi Kin Entertainment dan kolaborasi dengan NBS. Tayang di 23 Maret 2023 hanya di bioskop. Yes. Oke, terima kasih Kak Reski dan juga Kak Kelvin udah main kesini. Terima Makasih. kasih ya. Thank Ya you. Allah, udah kayak lebaran, mohon maaf lahir batin Mohon ya. maaf. Terima kasih juga Viva Niansyah yang udah nemenin kita hari ini. Semoga ada hal-hal yang menghibur yang bisa membuat hati kalian mungkin yang sedih jadi senang ya. Oke. Sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya.